Masa pendudukan Jepang di Indonesia. Asal-usul, masa pendudukan Jepang di Indonesia berlangsung selama lebih kurang 3,5 tahun. Jepang mulai menduduki Indonesia setelah Belanda menyerah tanpa syarat pada tanggal 8 Maret 1942. Masa pendudukan Jepang pun berakhir setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Jepang menjatuhkan bom di Pearl Harbor pada tanggal 7 Desember 1941. Awal mula, Jepang pertama kali masuk ke Indonesia pada tanggal 11 Januari 1942 di Tarakan, Kalimantan Timur. Tujuan Jepang menjajah Indonesia adalah untuk kebutuhan perang dan karena letak yang strategis dan sumber daya alam minyak yang melimpah. Sedangkan tujuan Belanda menjajah Indonesia adalah untuk mengambil rempah-rempah. Dan hal ini membuat Belanda merasa terancam karena beberapa daerah kekuasaannya berhasil direbut oleh Jepang. Kemudian Jepang merebut Batavia pada tanggal 5 Maret 1942. Lalu pada tanggal 8 Maret 1942, Belanda menyetujui adanya perundingan di Kalijati dekat Subang, Jawa Barat yang dinamakan Perjanjian Kalijati, yang berisi Belanda menyerah tanpa syarat dan penyerahan kekuasaan wilayah Indonesia kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Metode. Awalnya Jepang disambut baik oleh Indonesia karena dianggap sebagai saudara tua dan bisa membantu membebasi dari bangsa Barat. Lalu Jepang membentuk organisasi militer dan semi-militer, yaitu militer Heiho dan Peta, semi-militer Senanden, Keibo dan Fujinkai, Husblo, Jibakutai, dan Barisan Pelopor. Jepang menggunakan strategi propaganda untuk menghasut rakyat Indonesia sebagai Gerakan 3A pada tanggal 29 April 1942, hari lahirnya Kaisar Hirohito. Gerakan 3A juga memiliki semboyan yaitu Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Strateginya adalah menyampaikan pesan lewat surat kabar dari radio Jepang ke Jawa. Kegagalan. Tetapi strateginya gagal karena tidak dapat simpati dari rakyat Indonesia. Alasannya karena bukan gerakan kebangsaan Indonesia, kinerjanya kurang baik, ketuanya kurang terkenal, dan lebih menguntungkan Jepang. Dampak. Selama 3,5 tahun menduduki Indonesia, Jepang membawa banyak perubahan bagi kehidupan rakyat pribumi. Jepang dikenal sebagai penjajah yang kejam karena melaksanakan kerja paksa atau romusa, menyiksa serta membuat rakyat Indonesia kelaparan dan sengsara. Meski begitu, ada juga dampak positif dari pendudukan Jepang di Indonesia. Dampak positif yang ditimbulkan adalah 1. Diperbolehkannya pemakaian bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. 2. Didirikan Kumiai, yakni badan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan pokok rakyat. 3. Menghapus sistem sekolah berdasarkan kelas sosial. 4. Membentuk sistem sosial bernama Tonarigumi yang kini kita kenal sebagai rukun tetangga atau RT. 5. Terbentuknya BPUPKI. Dampak negatif yang ditimbulkan adalah 1. Pemerintahan Jepang yang sewenang-wenang. 2. Pengawasan ketat terhadap media berita, organisasi, dan seluruh pergerakan politik masyarakat. 3. Diterapkannya romusa yang menyengsarakan rakyat Indonesia. 4. Perekonomian lumpuh karena Jepang. 5. Kekurangan sandang. Akhir masa kedudukan Jepang di Indonesia. Masa pendudukan Jepang di Indonesia berakhir pada tahun 1945. Seiring dengan kekalahan yang diderita oleh Nippon dari sekutu. Dalam kondisi yang kian terdesak di Perang Pasifik, Jepang terus berupaya menarik simpati rakyat Indonesia dengan memberikan janji kemerdekaan. Salah satu langkah Jepang untuk memenuhi janji kemerdekaan adalah dengan membentuk BPUPKI pada tanggal 1 Maret 1945. Serangan demi serangan terus diterima oleh Jepang dari sekutu, hingga puncaknya bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki oleh Amerika Serikat pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945. Jatuhnya 2 bom atom itu membuat kondisi Jepang semakin terpuruk. Jepang pun menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada 14 Agustus 1945. 7 Agustus 1945, BPUPKI telah menyelesaikan tugasnya dan sebagai gantinya dibentuklah PPKI untuk mempersiapkan kemerdekaan.
Kabar penyerahnya Jepang dari sekutu pun tidak disia-siakan para tokoh bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Sekian dari saya, Kaila Samara Hanun dari kelas 11 IPS 2. Berterima kasih atas perhatiannya dan waktunya yang diluangkan untuk menonton dan mendengarkan video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat dan saya meminta maaf jika ada kekurangan materi, kesalahan kata. Sekian.